Ya, tentang masalah orang muslim tapi tidak sholat. Nah, ini dirinci oleh para ulama. Ketika ada orang muslim, namun selama hidupnya itu dia selalu menganggap remeh sholat, tidak pernah sholat, namun dia meyakini wajibnya sholat, tapi nggak sholat, maka kata para ulama dia masih termasuk muslim, karena dia meninggalkan sholat yaitu tahawunan, untuk apa? Meremehkan wajibnya sholat. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang dia muslim, selain dia meninggalkan sholat, kemudian dia mengingkari wajibnya sholat, maka bisa keluar dari agama Islam. Bahkan ya, sembelihan mereka tidak boleh dimakan. Ini kata para ulama. Selama orang mengingkari wajibnya sholat, nggak pernah sholat selama hidupnya, sembelihannya tidak boleh dimakan, kemudian dia bahkan sudah dianggap keluar dari agama Islam. Tidak boleh dikuburkan bersama kuburan orang muslim. Ini menurut para ulama. Tapi kalau dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, kemudian dia ini meninggalkan sholat atau terkadang meremehkan sholat, maka kata para ulama dia masih muslim. Ya, masih muslim kalau dia meninggal dikuburkan di kuburan muslim. Karena ada orang gitu Pak ya, orang muslim mungkin dia nggak ngerti cara sholat gimana, akhirnya nggak pernah sholat. Ya, bahkan dia sholatnya setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, itu sholatnya setahun sekali. Nah, maka mereka ini kalau meninggal masih bisa dikuburkan di kuburan muslim. Nah, kemudian bagaimana orang nggak pernah sholat, apakah dia ini akan diselamatkan dari adab neraka? Ini berdasarkan kehendak Allah. Karena sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah ya bagi hambanya yaitu sholatnya. Idza saluhat saluha sairu amali. Ketika sholatnya baik, akan baik seluruh amalannya. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Ketika sholatnya rusak, maka akan rusak seluruh amalannya. Nah, apakah mereka ini akan tetap mendapatkan hisab di hari kiamat? Tetap. Bahkan mereka juga akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka selamat atau tidaknya dari azab Allah itu kehendak Allah. Maka dari itu orang-orang yang suka meninggalkan sholat bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan jangan suka menunda sholat apalagi sampai meninggalkan sholat. Karena sholat merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Dan orang-orang yang sudah istiqomah sholat, perbaiki niat. Jangan sampai ada niatan riya, ujub, sum'ah, kemudian sholatnya tidak pernah khusyuk. Ya, karena bisa jadi orang-orang yang sholat tapi dia juga celaka. Disebutkan fawailul musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Mereka adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Walladzina hum yura'un, dan mereka adalah orang-orang yang riya, sholat agar dilihat sama orang. Orang-orang seperti ini justru dia celaka dalam sholatnya. Nah, bagaimana agar dia termasuk orang yang beruntung dengan sholatnya? Maka dia harus khusyuk dalam sholat. Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kan? Sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ada 5 tingkatan orang-orang sholat. Ada yang celaka, bahkan dihukum sama Allah. Ada yang dihisab, ada yang diampuni dosa-dosanya, ya. Ada yang diberikan pahala oleh Allah, ada yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab disebut dengan mu'aqab. Mu'aqab itu orang yang sholat tapi dihukum. Sholat dia, tapi di akhirat nanti dihukum sama Allah. Karena syarat dan rukun sholatnya tidak sempurna, tidak pernah khusyuk dalam sholat, dan selalu riak dalam sholat, ini justru akan dihukum sama Allah. Apalagi yang meninggalkan sholat, ya. Apalagi yang jelas-jelas meninggalkan sholat. Ini yang sholat saja masih bisa dihukum gara-gara niatnya, atau gara-gara syarat dan rukunnya nggak sempurna. Yang kedua disebut dengan musab, atau bukan musab, yang mu'aqab, muhasab. Orang yang sholat tapi dihisab,
Mereka adalah orang-orang yang sempurna syarat dan rukun sholatnya, tapi tidak pernah khusyuk. Yang ketiga, mukaffarun anhu. Orang yang sholat diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa kecil, ingat ya, sholat bisa menghapuskan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau orang ingin dihapuskan dosa-dosa besarnya, harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Siapa mereka ini? Orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, orang-orang yang syarat dan rukun sholatnya sempurna dan dia masih bimbang bisa khusyuk atau enggak. Pas sholat pikirannya kemana-mana, akhirnya dia berusaha untuk khusyuk dan lebih dominan khusyuknya. Ini orang yang akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Yang keempat, musabun. Orang yang sholat akan diberikan pahala sama Allah. Mereka adalah orang yang syarat dan rukun sholatnya sempurna dan bisa khusyuk dalam sholat. Yang kelima, tingkatan yang paling tinggi disebut dengan muqarrab. Orang yang didekatkan sama Allah. Selain mendapatkan pahala, diampuni dosa-dosanya, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang syarat dan rukun sholatnya sempurna dan dia bisa khusyuk, dan ketika beribadah dia seakan-akan melihat Allah, seakan-akan merasa diawasi oleh Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, mudah-mudahan kita berada di tingkatan yang keempat atau tingkatan yang ketiga. Ya, mudah-mudahan. Maka dari itu perbaiki sholat kita. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Jelas-jelas akan diadab sama Allah. Apakah mungkin dia selamat dari adab neraka? Wallahu a'lam. Ini berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.